Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi ayah bunda. Kita akan belajar di tema 6 ya. Hari ini di tema 6, subtema 3. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Nah, merawat hewan dan tumbuhan itu sangat perlu sekali ya, apalagi yang mempunyai tanaman di depan rumah, itu termasuk tumbuhan, dan merawat hewan termasuk hewan peliharaan kita. Kita lanjut di soal matematika ya, belajar tentang kesetaraan satuan berat. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram atau kg, atau hektogram atau Hg. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Perhatikan, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Bisa dipahami ya? Oke, perhatikan contohnya. Ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Ini yang ditanyakan hektogramnya. Penyelesaiannya, jumlah buah yang dibeli 3 kilogram ditambah 20 hektogram. Sama dengan 30 hektogram sama dengan ditambah 20 hektogram. Ini tadi dirubah dulu ya angkanya ya, satuannya ini ya. Sama dengan jumlahnya ada 50 hektogram. Nah, jadi nanti anak-anak bisa latihan di rumah ya, latihan sendiri dengan orang tua. Bagaimana caranya menyelesaikan soal ini? Contohnya seperti ini ya, Nak. Kita lanjut ke berikutnya, soal cerita kesetaraan satuan berat. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan satuan berat. Yang kedua, untuk menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Kita simak, jika satuan berat sudah sama, maka kita hanya mengerjakan sesuai operasi hitung yang diperlukan. Jika belum sama, maka satuan berat tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Seperti contoh soal tadi ya, satuannya harus disamakan terlebih dahulu supaya kita bisa menyelesaikan soal itu. Mengidentifikasi soal cerita kesetaraan satuan berat. Untuk membuat soal cerita, kamu sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami. Nah, jika kalian ingin membuat soal cerita, harus kalimatnya yang mudah dipahami, ya, yang jelas. Kenapa? Ketika kita membuat soal tadi kok dengan kalimat yang susah, pasti akan sukar untuk dipahami. Kedua, buatlah soal yang erat kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membuat soal harus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jangan membuat soal yang sifatnya itu hanya membayangkan. Itu akan juga mempersulitkan kita. Menjelaskan pengukuran berat badan. Kita dapat mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan.
Hasil pengukuran berat badan dengan timbangan dinyatakan dalam satuan baku kilogram atau kg. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini banyak sekali kita jumpai, bahkan di rumah kita juga ada ya. Angkanya menunjukkan digital. Berapa satuan beratnya yaitu menggunakan kilogram. Badan, perhatikan hal-hal berikut. 1. Letakkan timbangan pada permukaan yang rata atau datar. 2. Lepaskan sepatu atau tas yang digunakan agar hasil penimbangannya tepat. Jadi, jika kamu menimbang berat badan, tas yang menempel di punggungmu atau apapun yang kamu bawa, letakkan dulu. Baru kamu akan menimbang. Nah, nanti hasilnya akan benar. Tapi kalau kamu tadi menimbang dengan menggunakan tas berisi buku-buku yang sangat berat, nah maka hasil timbangannya akan lebih berat. Tapi jika kamu sendiri nanti hasil timbangannya yaitu yang akan muncul yaitu hasil yang nyata, yang real ya. Jadi ketika menimbang harus apapun yang menempel di tubuhmu harus diletakkan terlebih dahulu. Perhatikan tumbuhan di sekitarku. Perhatikan ya, penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam penulisan sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Contohnya seperti ini ya, tanda titik itu ya. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Perhatikan contoh berikut. Tumbuhan memerlukan makanan, titik. Ya, ini ada tandanya ya, Nak. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Nah, ini juga ada titiknya. Jadi, tanda titik itu merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tanda titik, ini di sini kita akan belajar huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Yang pertama, huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. 2. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contohnya. Dedi merawat tumbuhan, titik. Nah, nama Dedi ini huruf D-nya besar. Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Nah, di sini juga ada tanda titiknya. Di awal kalimat juga ada huruf besarnya. Bisa dipahami ya, anak-anak ya. Kita lanjut ya. Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Perhatikan, tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Yang kedua, tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Yang ketiga, untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Kamu dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Ini juga bisa dinamakan dengan mendeskripsikan ya nak ya. Jadi kalian menyebutkan tentang bentuk bunga, warna bunga, bentuk, dan ciri-ciri lainnya. Bisa dipahami ya? Mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain.
Mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapitalnya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Jika huruf kapital itu tadi kalian digunakan di tengah-tengah, itu juga salah ya. Atau di akhir-akhir, mau akhir itu juga salah ya. Yang betul adalah huruf kapital tadi digunakan untuk nama orang, nama hari, dan nama bulan. Mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, ketika kamu menuliskan cerita tadi ya, kamu juga harus memperhatikan tanda bacanya. Jika tadi kok tanda bacanya titik, berarti harus berhenti ya. Tapi jika tandanya tadi itu koma, kamu harus berhenti tapi tidak boleh terlalu lama. Setelah itu langsung melanjutkan kalimat yang berikutnya. Nah, penulisan huruf kapital itu tadi juga tepat, seperti nama orang, nama hari, ya, harus sesuai ya. Menulisnya di mana? Di awal kalimatnya ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Mengenal karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 2. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. 3. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Karya 3 dimensi memiliki unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan tekstur. Ya, karya 3 dimensi itu memiliki unsur-unsur yang berbeda ya, dari bidang, dari bentuk, dari warna, serta bentuk permukaannya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan dan ada juga bahan alam. Bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia, sedangkan bahan alam yaitu bahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya, bahan buatan seperti plastisin, karton, kertas koran. Bahan alami contohnya tanah liat, pasir, dan rotan. Ya, ada perbedaannya ya anak-anak ya. Nah, perhatikan ya. Karya 3 dimensi dari bahan plastisin. Berarti kalau plastisin ini adalah bahan buatan. Siapkan plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok. Perhatikan yang pertama, bentuk plastisin menjadi kotak, menjadi seperti ini ya, menjadi persegi. Yang kedua, buatlah pola pada plastisin dengan tusuk gigi. Nah, membuat polanya menggunakan tusuk gigi. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, nanti kalian bisa praktek di rumah. Selanjutnya, karya 3 dimensi dari bahan plastisin. Yang ketiga, perhatikan ya gambarnya. Ambillah sebagian plastisin yang belum dibentuk. Lalu, pilin-pilin sesuai keinginanmu. Dipilin-pilin itu menggunakan tangan kita ya, digiling-giling gitu ya nak ya. Yang keempat, perhatikan.
Tempat plastisin yang sudah dipilih, tempatkan plastisin yang sudah dipilih pada bagian yang kamu inginkan. Nah, tadi yang sudah dipilih-pilih, sudah dibentuk, terus kamu tempatkan pada bagian yang kamu inginkan. Kamu ingin membuat apa ya? Ini contoh yang di sini adalah bunga. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah masing-masing. Masih dalam karya 3 dimensi ya nak. Nah, ini sudah jadi ya ini ya, hampir mau jadi. Cukilah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Mintalah bantuan orang tua saat mencukilnya. Nah, kenapa harus dicukil dengan sendok atau cutter? Supaya terlihat lebih rapi. Nah, jika kamu mendapati kesulitan, boleh kamu meminta bantuan kepada orang tua atau kakakmu ya. Ini seperti contohnya seperti ini. Yang keenam, kini karyamu sudah jadi. Nah, ketika membuat plastisin sudah dipilih-pilih, sudah dibentuk dengan pola tadi menggunakan tusuk gigi, sudah dipotong menggunakan sendok dan cutter. Nah, sekarang karyanya sudah jadi ya. Contohnya bunga seperti ini. Nah, nanti kalian bisa praktek di rumah, bisa membentuk apa saja ya yang kalian inginkan, tapi ingat harus selalu menjaga kebersihannya dan detailnya ya. Bentuknya harus rapi. Nanti bisa menggunakan cutter atau sendok ya. Nanti silahkan praktek ya nak. Mengidentifikasi karya 3 dimensi. Nah, ini langkah-langkahnya. Kamu mengenal karya 3 dimensi bukan? Kamu juga sudah mengetahui langkah-langkahnya membuat karya 3 dimensi. Nah, silakan anak-anak membuat karya seni dari plastisin. Silakan boleh membentuk bunga, boleh membentuk hewan atau benda-benda yang lainnya ya. Silahkan nanti praktek di rumah. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang karya 3 dimensi, kita lanjut ya, menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Yang pertama, semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Yang kedua, dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Nah, aturan itu melatih kita untuk disiplin, baik aturan di rumah ataupun aturan di sekolah. Aturan saat jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Nah, ini contohnya pada saat jam istirahat, mereka makan di kantin. Nah, ketika kalian sudah memakan bekal atau jajanan yang sudah kalian makan, maka sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Tidak boleh ditinggal di atas meja begitu saja ya. Harus dimasukkan di tempat sampah lalu cuci tangan. Gitu ya anak-anak ya. Contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Oke, kita mulai dari yang orange dulu. Saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Kita tidak boleh meninggalkan kelas dengan lari. Kenapa? Ketika kita lari, kita bisa menabrak teman kita di depan kita sehingga terjatuh. Maka, ketika keluar kelas harus dengan jalan yang rapi ya nak ya. Tidak boleh sambil lari. Yang kedua, yang hijau ini, saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Nah, kalau di sekolah kita, kalian boleh bermain di lingkungan depan ataupun di belakang. Tapi kalian tidak boleh jika keluar dari pagar sekolah ya, itu namanya melanggar. Yang hijau, bawahnya ya,
Saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Nah, tadi sudah Bu Guru singgung. Jika kalian makan di kantin, sisa makanannya ataupun bungkusnya silahkan kalian buang di tempat sampah. Jika kalian makan di dekat kelas pun, kalian harus juga menjaga sisa-sisa makanan tadi ya, yang jatuh, silahkan kalian ambil terus masukkan di tempat sampah. Jangan lupa cuci tangan. Nah, ketika makan kita juga harus menjaga seragam kita supaya seragam kita tadi tidak belepotan terkena makanan yang kita bawa atau jajanan yang kita beli. Lanjut ya. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Nah, ketika kalian bercanda di sekolahan ya, kalian bercanda, nah kalian harus memperhatikan keamanannya. Misalkan kalian kok bermain di dekat tangga, nah itu juga hati-hati. Kenapa? Kalau sampai terpeleset, kalian bisa jatuh. Berarti ketika bermain, bermainlah di tempat yang aman. Kita lanjut. Yang biru ini, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Nah, berarti setelah bel berbunyi tadi, segera masuk ke dalam kelas. Tidak ada yang masih bermainan di halaman depan ataupun di halaman belakang ya. Begitu bel berbunyi, terus anak-anak langsung menaruh sepatu atau sandalnya di rak sepatu atau di rak sandal, terus masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya, aturan saat jam istirahat di sekolah. Menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Nah, pasti di sekolahmu juga ada tumbuhannya ya. Perhatikan anak-anak. Ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan juga banyak tumbuh di sekolah. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Nah, jika ada tumbuhan di sekolah kita ataupun bunga, nah, kalian tidak boleh tangannya usil. Usil itu yang bagaimana, Bu? Usil itu daunnya dipetik atau bunganya dipetik itu juga tidak boleh ya. Kita harus selalu menjaga, selalu merawat supaya apa? Sekolah kita terlihat tampak asri ya, tampak indah. Kalau kita pun senang melihatnya, pasti kita juga akan nyaman di sekolah. Nah, aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur. Nah, alhamdulillah di sekolah kita itu sudah ada OB-nya ya, Nak ya. Jadi kita hanya perlu merawatnya saja, tidak boleh memetik ataupun merusak. Karena yang menyiram itu tadi sudah mas-mas ketiganya ya, Nak. Yang pertama tadi, Bu Guru ulangi, menyiram tanaman dengan teratur. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Supaya apa? Supaya tanamannya itu tadi tumbuh subur. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Tidak boleh dilempar atau dimasukkan dalam laci ya, nggak boleh ya. Begitu ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah supaya sekolah kita bersih. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak semuanya? Alhamdulillah pembelajaran subtema 3, tema 6 sudah selesai. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa mengajinya. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Tetap semangat ya, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Dari Bu Guru kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!